Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Parian dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 dengan saya Fitria Widowati Dan saya Herunisa Nasir. Kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan uji one sample t-test untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistika untuk perpustakaan dan kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Rian Adi Putra MKUM. Jadi uji one sample t-test itu apa sih? Uji one sample t-test itu disebut juga dengan uji tes satu sampel. Tujuan uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Uji one sample t-test dapat dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif, yakni mendeskripsikan data dalam sebuah angka. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Di sini kami mendapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Januari hingga bulan Desember sebagai berikut. Langsung saja, saya akan memasukkan data ini ke dalam SPSS. Pertama kita memasukkan nama, jumlah pengunjung, untuk desimalnya dinolkan, untuk label diisi data jumlah pengunjung. Untuk measure-nya scale, langsung saja ke data view. Data view-nya diisikan dari data-data yang sudah ada ini. Langsung saja kita copy terus paste. Selanjutnya analisis data penelitian dengan SPSS. Jadi di sini itu kita melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji sampel t-test. Caranya itu kita klik analyze, descriptive statistik, dan masuk ke explore. Data jumlah pengunjungnya ini dipindahkan ke dependent list, buka plots. Untuk normality-nya, normality plots with test-nya di checklist, klik continue dan klik OK. Di sini langsung masuk output dari yang tadi kita kerjakan. Di sini kita mengambil tes normality Shapiro Wheel karena data kita cuma ada 12 sampel, sedangkan untuk Kolmogorov itu lebih dari 50 sampel. Jadi nilai signifikansinya 0,191. Untuk dasar keputusan uji normalitasnya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Karena kita mengambilnya Shapiro Wheel, jadi ini data merupakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas dan menghasilkan bahwa data pengunjung perpustakaan adalah berdistribusi normal, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan uji one sample t-test. Nah, ini adalah hipotesis penelitiannya. HO nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan sama dengan 100, HA nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan tidak sama dengan 100. Kemudian kita langsung masuk saja ke SPSS untuk melakukan uji one sample t-test. Pertama kita klik analyze, kemudian klik compare means, lalu one sample t-test. Variabel data jumlah pengunjung ini kita pindahkan ke tes variabel. Kemudian untuk test values-nya, karena kita membandingkan dengan nilai 100 yang diduga oleh peneliti, maka kita isi dengan 100. Kemudian untuk option kita biarkan saja default dengan persentasenya 95%.
continue, kemudian oke. Baik, ini adalah output one sample t-test. Kita baca terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan one sample t-test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, kita bisa membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Yang kedua, kita bisa membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Yang ketiga, kita bisa melihat perbandingan nilai t-hitung dan t-tabel dengan kurva. Baik, kita menuju ke outputnya. Di sini ada tabel one sample statistik. Ini adalah statistik deskriptif dari data penelitian di mana N atau jumlah data yang kita input adalah 12 sampel. Kemudian means adalah nilai rata-ratanya dan seterusnya. Ini hanya menggambarkan gambaran deskriptif dari data penelitian yang kita analisis. Kemudian di sini di bawahnya ada output one sample t-test atau table one sample t-test. Balik lagi kita ke dasar keputusan dalam uji one sample t-test. Pertama kita mengambil dasar keputusan ini berdasarkan nilai signifikan dahulu. Dasar keputusan berdasarkan nilai signifikan. Pertama, jika nilai signifikan to-tailed-nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jika nilai signifikan to-tailed-nya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Balik lagi ke hipotesis. Jika HO-nya diterima, maka HA-nya ditolak. Jika HO ditolak, maka HA diterima. Baik, kita kembali lagi. Kita tinggal lihat dari output SPSS ini, nilai signifikan to-tailed-nya adalah sebesar 0,609. Karena nilai signifikan to-tailed ini lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan, maka HO diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rata-rata pengunjung perpustakaan adalah 100. Selanjutnya, kita melakukan pengambilan keputusan uji one sample t-test dengan melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel. Nah, jika nilai t-hitung lebih dari t-tabel, maka HO ditolak. Sebaliknya, jika nilai t-hitung kurang dari t-tabel, maka HO diterima. Nah, karena nilai t-hitung ini sebesar 0,527, yaitu lebih kecil dari t-tabel, yaitu 2,201, maka HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan adalah sama dengan 100. Lalu kita mencari tahu nilai tabel 2,200 ini dari mana. Nah, ini adalah rumus mencari tabel, yaitu 0,05 dibagi 2, karena ini uji dua sisi. Kemudian kita melihat nilai DF. DF itu dari tabel. Kemudian 0,05 dibagi 2 yaitu 0,25. Kemudian nilai 0,025 dan DF ini tinggal kita lihat pada tabel nilai T. Maka akan menghasilkan nilai T tabel sebesar 2,201. Mari kita buktikan, yaitu tadi 0,025 dan 11. 0,025 dan 11 itu menghasilkan 2,201. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan sama dengan 100. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya yang ketiga, dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test berdasarkan kurva. Di sini kita memakai uji dua pihak atau two-tailed test, yaitu uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan bunyi HA atau H alternatif tidak sama dengan. Maka kita di sini memakai uji dua pihak. Sama juga untuk perumusan hipotesis dari data yang ada. Untuk HO, nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan sama dengan 100. Untuk HA, nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan tidak sama dengan 100. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini, berlaku ketentuan bahwa dalam kurva normal bagian sebelah kiri ini untuk wilayah penolakan HO atau minus,
Dan untuk bagian sebelah kanan ini juga masih sama dengan wilayah penolakan HO atau plus. Dan untuk bagian tengah sini adalah wilayah penerimaan HO. Di sini tertulis kriteria pengujian dua pihak jika minus T tabel kurang dari sama dengan T hitung atau kurang dari sama dengan T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini saya sudah membuat kurvanya. Di sini kita masukkan plus T tabel. Untuk T tabel yang kita punya ini 2,201. Jadi kita tulis 2,201 dan untuk bagian sebelah sininya minus karena sudah ada ketentuan dari sebelumnya. Sini T tabelnya plus dan untuk sebelah kiri ini minus. Nah, untuk bagian penerimaan HO ini gimana sih? Jadi kita masukkan T hitungnya. T hitung yang kita punya itu 0,527. Untuk nilai 0,527 ini mungkin bisa diperkirakan rentang antara minus 2,21 sampai 2,201 ini. Untuk nilai ini tuh di sebelah mana? Mungkin bisa kita perkirakan di sebelah sini dan kita ambil tarik garis, berarti untuk nilai T hitungnya ini masih di dalam wilayah penerimaan HO. Jadi kesimpulannya benar, nilai rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan sama dengan nilai 100, maka HO diterima. Sekian penjelasan dari kelompok 13 mengenai ujian sampel T-test. Semoga teman-teman yang bisa menyimak materi ini dapat berguna dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.